Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini senantiasa Allah telah membimbing kita sekaligus memberikan kenikmatan yang tiada tara sehingga kita dapat berjumpa dalam suasana sehat walafiat. Yang kedua kali sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, di mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang diberi mandat oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, sehingga termasuk kita sahabat Jemaah semuanya termasuk umat yang layak yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Sahabat Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya akan menyampaikan materi yaitu tentang abdi atau hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan abid dan sakuro. Di sini kita senantiasa bersyukur sesuai dengan janji Allah, wa ita'adzana rabbukum la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabil lasadid. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, Allah akan senantiasa memberikan tambahan nikmat apabila kita sebagai hambanya senantiasa bersyukur. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mensyukuri atau kafir atau kufur kepada nikmat Allah, inna adzabil lasadid, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Sahabat Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur dengan dihadirnya Rasulullah SAW di muka bumi ini, karena hasil perjuangan beliau, karena hasil beliau diciptakan untuk menegakkan akhlakul karimah kepada hambanya termasuk umat Islam di mana saja. Itu semata-mata Allah telah mengutus Muhammad untuk membenahi akhlak-akhlak hambanya yang di saat itu terjadi kesenjangan akhlak, sehingga beliau bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad di mana untuk membenahi akhlak-akhlak yang waktu itu masih dalam keadaan sangat rendah, sangat bobrok waktu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ikutilah Muhammad, insya Allah nanti kita akan didudukkan di pada suatu tempat bersama beliau. Sahabat Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diciptakan Allah, juga ada beberapa yang diciptakan, termasuk ada malaikat, termasuk ada jin, sehingga kita mempunyai kewajiban di muka bumi ini, yaitu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin itu mempunyai mandat untuk melaksanakan pengibadahan kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kenapa Allah kok tidak menahan kepada selain manusia dan jin? Kan ada malaikat, ada setan. Karena kedua makhluk itu, antara malaikat dan setan, itu sudah jelas dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat sudah pasti ketakwaannya kepada Allah, tetapi kalau setan sudah pasti terkenal pembangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia dan jin ini mempunyai tugas tersendiri, karena kita itu termasuk orang yang belum pasti akan kemana kita arahnya nanti. Maka Allah mewanti-wanti kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat kita pegang. Sahabat Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kesimpulan yang saya sampaikan semoga bermanfaat
Pertama, marilah kita senantiasa jadi orang yang disebut oleh Allah abid dan syakura, orang yang mau dan senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga tidak lupa untuk mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena di mana beliau adalah satu-satunya nabi yang diberi kekuasaan, diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang terakhir, kita juga selalu mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menyembah kepada Allah, dengan cara kita beribadah kepada Allah. Semoga pertemuan yang singkat ini akan menambah ilmu kepada kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.